Voltagers. Jalan-jalan naik motor bebek. Perginya hari Kamis. Welcome back to Voltage Online Service. Gimana? Kalian masih stay at home kan? Supaya gak bosen, sebelum kita ibadah, Kaisar ada game nih. Kalian bisa klik link di bawah ini dulu. Atau scan barcode yang di sebelah sini. Pastikan kalian sudah scan atau klik ya. Cara mainnya gampang banget. Ada 2 gambar yang beda. Kalian foto dulu, lalu kalian kasih lingkaran apa yang beda dari gambar 1 dan gambar 2. Lalu kalian upload jawaban kalian ke barcode dan link yang sudah kalian klik tadi. Gampang kan? Let's play the game. Gambar yang pertama, coba kalian tebak ada 3 perbedaan. Kalau sudah, kalian lingkari. Gambar yang kedua, ada 5 perbedaan di gambar ini. Coba kalian cari. Gambar yang ketiga, ada 10 perbedaan di gambar ini. Hayo, mulai susah ya. Gambar yang keempat, ada 13 perbedaan di gambar ini. Yang terakhir, ada 15 perbedaan di gambar ini. Pastikan kalian sudah foto, kalian lingkari, dan kalian upload ke link atau barcode yang sudah kalian scan tadi. Voltagers, pastikan kalian sudah submit ya jawabannya. Kita mau muji dan menyembah Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah, walaupun online kami percaya Tuhan hadirat-Mu masih ada. Kami bisa merasakannya di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan belajar sesuatu hari ini, kami mendapatkan sesuatu yang dari Engkau yang kekal dan sejati Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap. Haleluya, amin. Let's praise Jesus. Semuanya bertepuk tangan sama-sama ya. Kita percaya Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya siap-siap? Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3, go! Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Lagi-lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Siap-siap. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya.
You are good. You are good. You are good. You are good. Hey. Come on everyone, clap your hands. Come on, let's see. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. 'Cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Everybody dance, come on. Hey. Come on, sing. You are good. You are good. And you are good. You are good. You are good. Come on, give him a shout of praise. Haleluya. Kak Esra punya 2 gelas dan isinya sama. Tapi coba kita lihat ya gimana Kak Esra menghabiskannya. Yang pertama, Kak Esra ngabisinnya dengan waktu 7 detik aja. Coba ya. Yang kedua, Kak Esra ngabisinnya dalam waktu 39 detik. Gimana sih perbedaannya? Kalau yang pertama, Kak Esra fokus. Kak Esra minum sampai habis. Kalau yang kedua, Kak Esra minum dikit, Kak Esra nunda waktu. Nanti aja deh. Kak Esra main HP, Kak Esra lihat jam, Kak Esra perhatiin gelasnya, airnya. Kak Esra menunda. Kalau yang pertama, Kak Esra fokus bisa lebih cepat mengerjakannya. Kalau yang kedua, Kak Esra menunda, lebih lama selesainya. Jadi, kalau ada waktu sekarang, kita bisa mengerjakan, lakukan sekarang. Jangan menunda. Time is matter. Batch 1 Build Up Online Camp kemarin, seru banget loh guys. Kalian bisa lihat acaranya ngapain aja di Instagram @eaglekidsgms. Kabar gembiranya, masih ada kesempatan untuk mendaftar di batch 3. Segera daftar ya, pendaftaran ditutup Selasa 30 Juni. Thank you, Jesus. We love you, we love you. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. I am here because of your grace. I am here
because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Let's sing, I am here. I am here because of your grace. I am here. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Come on, lift up your hands and sing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today.
put your hands on your heart. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your presence. Lord God, we want to hear you. Speak to us. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hai Voltagers, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai waktu. Kalau ngomong-ngomong soal waktu, ada beberapa hal yang kita perlu tahu. Yang pertama, setiap kita tanpa terkecuali memiliki waktu yang sama. Benar ya, satu hari 24 jam, tidak ada yang dapat waktu lebih. Setiap orang siapapun, umur berapapun tetap dapatnya 24 jam sehari. Dan waktu sangat berharga. Tidak ada orang yang bisa mengusahakan atau membeli waktu. Setiap orang punya tanggung jawab untuk mengisi waktunya masing-masing dan mempergunakan waktu dengan baik. Karena firman Tuhan mengajarkan, kita buka sama-sama di kitab Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Kak Papa baca lengkap dulu semua, nanti kita belajar satu-satu ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini memberikan pegangan buat setiap kita, yaitu Tuhan meminta supaya kita memperhatikan dengan seksama. Artinya kita memikirkan ulang, mengevaluasi bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup, apakah berkualitas, apakah berarti, itu tergantung dari bagaimana kita memakai waktu kita setiap hari. Kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, kita tidak bisa membiarkan waktu berlalu begitu saja. Tidak terasa Senin, Selasa, Rabu, tiba-tiba sudah Senin lagi. Tidak terasa Januari, Februari, ini sekarang sudah bulan Juni. Kalau orang yang bijaksana menjalani hari-harinya dengan penuh pemikiran, dengan penuh perencanaan. Istilahnya tidak ada yang namanya kisera-sera atau terserah, ngeflow aja. Nggak seperti itu cara hidup kita anak-anak Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya ya. Dikatakan begini, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu orang bagaimana? Orang bebal itu adalah orang yang tidak bisa diberitahu. Dikasih nasihat tidak mau, maunya sendiri, tidak mudah untuk menerima arahan. Kalau kita memakai waktu kita sekarang ini, kita latih diri kita untuk disiplin dalam hal memakai waktu, itu akan sangat berguna untuk masa depan kita loh. Kita akan mengalami yang namanya most fulfilling life, yaitu kehidupan yang mendatangkan sukacita, mendatangkan arti buat kehidupan kita kalau kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Karena itu firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat maksudnya gimana? Kalau kita tidak hati-hati, apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar kita hari-hari ini, itu semakin berusaha menjauhkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Menjauhkan kita dari rencananya Tuhan tanpa sadar. Kalau kita tidak hidup bijaksana, kalau kita tidak memakai waktu kita dengan baik, maka hari-hari ini akan menjadi jahat buat kita. Tapi beda kalau misalnya kita bisa perhatikan sungguh-sungguh cara kita hidup, perhatikan dengan sungguh-sungguh cara kita memakai waktu, maka kita akan mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Kita lihat ya, bagaimana sih hari-hari ini kita memakai waktu kita? Apalagi sekarang keadaan belum berjalan normal ya. Sekalipun nanti keadaan sudah berjalan normal, setiap prinsip firman Tuhan hari ini bisa kita pegang dan kita terapkan tetap. Yaitu perhatikan ya, jangan kita membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa disadari kita terjebak dengan yang namanya time waster atau
membuang-buang waktu gitu ya. Artinya waktu jadi terbuang sia-sia. Apa saja sih yang membuat kita itu seperti membuang-buang waktu? Yang pertama adalah pikiran sia-sia. Kalau kita terjebak dengan melamun gitu ya, hanya berpikir yang negatif, berpikiran yang sia-sia, melamun, andai kata misalnya kita lagi suka sama orang nih gitu ya, terus kita mikirin gimana ya kok tiba-tiba dia telepon aku, dia ngechat, itu semua pikiran sia-sia gitu ya. Atau pikiran yang negatif, pikiran yang jelek, pikiran yang membayangkan kalau misalnya aku bisa balas orang itu semua adalah pikiran yang sia-sia yang membuat waktu kita terbuang dengan sia-sia. Terbuang dengan percuma, nggak ada artinya gitu ya. Nah yang kedua adalah social media addict. Ini hampir semua ngalami ya, bahkan orang dewasa pun kalau tidak hati-hati bisa terjebak dengan namanya social media addiction. Yaitu tanpa sadar scroll gitu ya. Dari apakah itu di Instagram atau Facebook atau YouTube. Itu tanpa sadar kita habiskan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita hanya ada di depan layar gadget kita ini. Kalau isinya sesuatu yang membangun, menambah informasi kita, menambah pengetahuan kita, berkaitan dengan apa yang menjadi passion kita, berkaitan dengan apa yang kita suka dan benar-benar menambah wawasan kita, it's okay. Tapi tetap harus ada limitnya. Tapi kalau itu hanya sekedar melihat kehidupan orang lain, orang ini ternyata ya punya gadget baru, orang ini baru beli baju, orang ini habis pergi ke sini, isinya cuma melihat kehidupan orang lain, maka itu adalah yang dikatakan membuang-buang waktu. Coba kita cek apakah hasil akhirnya adalah sesuatu yang membawa dampak negatif buat kita. Misalnya kita jadi jealous sama kehidupan orang lain, kita jadi pesimis ya, atau kita mulai jadi sekedar jadi tidak antusias melakukan hal-hal yang ada di dunia nyata, kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan sebenarnya karena kita terjebak hanya dengan menonton apa yang ada di media. Oke? Dan kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan juga melanjutkan berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini bukan cuma IQ, nilainya jelek, bukan. Tapi kita jadi orang yang tidak punya rencana, tidak punya planning dengan sengaja, tidak punya tujuan. Ada 3 hal yang kita harus usahakan. Bagaimana supaya kita mengusahakan mengerti apa ini katakan firman Tuhan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada 3P ya, supaya gampang ingetnya ya. Ini perlu untuk kita bisa mengatur menggunakan waktu kita dengan baik. Kita harus punya 3P ini. P yang pertama adalah purpose, tujuan. Kalau kita ngomong tujuan, seringkali yang dipikirin itu sesuatu yang jauh banget. Ya tujuannya mau jadi dokter, iya masih lama. Tapi kita nggak cuma mikirkan tujuan yang lama, kita perlu punya tetapkan tujuan setahun ini aku mau ngapain sih? Sebulan ini aku mau mencapai apa sih? Aku mau belajar apa sih? Bahkan tujuan setiap minggu dan juga termasuk tujuan setiap hari. Setiap hari itu bangun pagi dikasih Tuhan 24 jam, tetapkan tujuan. Hari ini aku kepengen apa? Menyelesaikan apa? Aku mau belajar apa, aku mau lakukan apa. Kalau enggak punya tujuan, pasti ujung-ujungnya akan mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Yang kedua adalah priority. Kita timbang-timbang mana yang mendesak, mana yang penting. Ya, urgent, important. Kakak suka banget ada satu table gitu ya, kalau kalian bisa buat di rumah, kalian bisa bikin kotak dibagi 4. Yang satu sisi itu adalah bagian urgent atau mendesak atau enggak. Yang satu sisi bagian important, penting atau enggak gitu ya. Jadi ada 4 kategori, oke? Kalian yang tetapkan sendiri. Apa yang kalian kerjakan sepanjang hari itu termasuk yang mana?
Kategori yang pertama adalah urgent, important. Sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan memang penting untuk dilakukan. Kalau itu harus segera langsung dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Karena ditunda belum tentu ada kesempatan kita mengerjakannya lagi berikutnya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting, urgent and important. Kalian yang tetapkan sendiri apa ya yang urgent dan important. Misalnya ikut sekolah online, ikut kelas online. Itu urgent, important, tidak bisa ditunda, lakukan segera. Oke? Nah yang kedua, urgent tapi not important. Bisa jadi itu sesuatu yang kalian harus kerjakan tapi sebenarnya nggak penting. Simpen dulu. Kalau misalnya ada orang lain yang kalian bisa minta tolongin, misalnya kepengen makan, pesen Grab gitu ya. Kalau memang kalian bisa, lakukan. Tapi kalau memang nggak bisa, minta tolong sama orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu important tapi not urgent. Penting sih, tapi nggak mendesak, nggak harus dikerjakan sekarang. Nah bagian inilah yang kita harus dengan sengaja rencanakan kapan kita akan mengerjakannya. Contoh, urgent, important tapi not urgent, PR. Biasanya kalau dikasih PR ya dari sekolah, dikasih PR hari ini pasti ada due date-nya. Oh dikumpulin 3 hari lagi, 4 hari lagi. Itu adalah sesuatu yang important tapi not urgent. Untuk yang seperti ini kalian harus masukkan itu di dalam planning. Nggak bisa hanya sekedar udahlah nanti aja. Pasti semuanya akan jadi kacau dan waktu kalian kaget, what semuanya dikumpulkan hari ini. Semuanya bisa nggak maksimal ngerjainnya. Dan yang keempat adalah yang not urgent and not important. Nggak mendesak dan nggak penting sama sekali. Pasti kalian tahu itu apa ya. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, lakukanlah hanya ketika kalian benar-benar punya free time. Jadi jangan sampai ya di dalam kehidupan kita setiap hari yang banyak dikerjakan justru yang not urgent and not important. Akhirnya hal-hal yang penting yang memang harus kita dahulukan, kita tidak bisa mengerjakannya. Pasti rugi besar. Kakak punya ilustrasinya nih. Ini nih, setiap kita sehari itu cuma punya waktu 24 jam. 24 jam itu diumpamakan seperti satu gelas ini. Semua orang punya hal yang sama, oke? Nah, kemudian kakak juga punya important things yang harus dikerjakan. Kakak ilustrasiin kayak 4 batu gede ini ya. Apa ya? Misalnya saat teduh. Penting banget bangun hubungan dengan Tuhan. Spend time with family. Ya, bangun hubungan dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga dan teman juga boleh. Ngerjain PR, tugas-tugas sekolah, project, apapun juga termasuk hal-hal yang penting ya. Bahkan kalau kakak mau masukkan, me time pun sebenarnya adalah hal yang penting. Kalian punya waktu untuk mengerjakan apa yang kalian suka. Ini bukan yang tadi kakak bilang time waster ya, tapi ini adalah benar-benar yang membuat kalian itu bisa potensi kalian itu semakin dibangun, kalian semakin jadi confident karena kalian belajar sesuatu. Me time itu refreshing buat kalian. Kalian lakukan hobi kalian, itu pun harus direncanakan. Oke, ini adalah hal-hal yang penting. Nah, yang lainnya kakak umpamakan seperti batu-batu kecil ini. Ini adalah hal-hal yang not urgent and not important. Sebenarnya kalian nggak lakukan pun nggak apa-apa. Kayak yang tadi itu ya, ngelamun, sosial media, edit, itu yang kecil-kecil ya. Coba kita lihat, kalau kita habiskan sehari kita mulai dengan hanya melakukan hal-hal yang not urgent and not important. Kita lakukan dulu apa yang kita suka pokoknya. Maka sebenarnya waktu kita udah habis banyak. Waktu kita harus melakukan hal-hal yang penting di hidup ini, kita cenderung bilang gak punya waktu. Kita gak bisa. I don't have time. Sudah terlalu penuh, udah gak bisa lagi. Right? Karena kita udah lakukan yang gak penting dan gak urgent duluan. Tapi coba kalau kita balik ya.
balikin, persis sama. Kita lakukan dulu apa yang penting. Oke, kakak pilih yang paling besar dulu di bawah ya, supaya bisa masuk semua. Hal-hal yang penting kita bisa kerjakan. Selesai. Dan kita masih punya waktu kok untuk melakukan apa yang kita suka. Mau baca komik, mau nonton film kesukaan kita, mau main game, right? See? Masih bisa loh. Alright, bisa dilakukan semuanya kan dengan baik dan kita tidak kehilangan hal-hal yang penting. Di Alkitab, di kitab Yosua, kalian pasti sudah nggak asing dengan cerita bagaimana Yosua itu dipercaya oleh Tuhan memimpin bangsa Israel untuk merebut Yeriko, memenangkan Yeriko. Kalau kalian perhatikan, Tuhan itu memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi Yeriko, itu beda. Hari pertama, diperintahkan hanya mengelilingi 1 kali saja selama 6 hari berturut-turut. Kemudian pada hari yang ke-7 diminta oleh Tuhan untuk mengelilingi sebanyak 7 kali. Lihat, Yosua punya purpose. Purpose-nya adalah dipakai Tuhan untuk merebut tembok Yeriko, mengalahkan Yeriko. Kemudian yang kedua, Yosua menjadikannya sebagai prioritas. Yosua tidak bingung dengan hal-hal yang lain. Yosua segera memanggil tentara-tentara, imam-imam, kemudian segera di briefing, tidak menunda-nunda, dilakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Kemudian yang ketiga adalah make plan. Setelah punya purpose, atur prioritas. Yang ketiga adalah make plan. Karena waktu kita buat plan, kita itu lebih siap melakukan apa yang harus kita lakukan. Yosua juga lakukan hal yang sama. Firman Tuhan katakan, Kak Bawa bacain ya, di Yosua 6 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Itu adalah bagian dari rencananya Yosua. It's a plan. Karena Yosua tahu kalau mau mengelilingi tembok Yeriko harus bangun pagi-pagi. Dan untuk bisa bangun pagi-pagi berarti tidak boleh begadang, tidak boleh tidur larut malam sebelumnya. Supaya bisa bangun pagi. It's a part of plan. Dan yang menarik, dikatakan ayat yang ke-15 dari Yosua 5, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hari yang ke-7, 7 kali keliling berarti butuh waktu lebih lama. Karena itu Yosua dan orang-orang Israel bangun lebih pagi. Apakah kalian sudah membuat plan untuk setiap hari apa yang kalian akan kerjakan? Kalau kalian punya planning untuk besok pagi olahraga misalnya, pasti kalian akan bela nih tidurnya jangan malam-malam supaya besok pagi bisa bangun dan olahraga. Kalau kalian tidak punya plan, maka tidak heran malamnya jadi seperti orang yang tidak bisa tidur. Karena gadget terus sampai kecapean kemudian tertidur. Tapi kalau kalian punya plan, kalian belajar tuliskan to-do list, simple aja, 1, 2, 3, 4, 5, dan berusaha melakukannya, dan lakukan itu setiap hari, maka kalian akan menjadi seperti orang bijaksana yang dikatakan Alkitab, yaitu mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kelihatannya simple, tapi butuh disiplin untuk kita bisa melakukannya sama-sama. Miliki purpose. Tentu kalian tidak mau ya jadi anak muda, jadi anak-anak yang hidupnya tidak teratur. Cuma melakukan apa yang disuka setiap hari. Kalau mau melakukan tugas harus diteriakin sama papa mama, of course not. Kalian adalah God's top agent. Kalian akan menjadi pemimpin. Dimulai dari setiap hari, kalian memimpin diri kalian sendiri untuk menggunakan waktu dengan baik. Dan percayalah, Tuhan akan memberi kalian hikmat.
Tuhan akan menolong kalian. Seperti sebuah lagu berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita yuk. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ajar setiap kami jemaat Voltage agar kami bisa jadi orang yang bijaksana dalam memakai waktu kami setiap hari. Kami mau menghargai setiap waktu yang kami punya ya Tuhan. Karena setiap waktu kami adalah pemberian Tuhan yang begitu berharga. Tuhan mau kami menjadi orang yang bijaksana memakainya. Dengan kami punya tujuan di hidup ini. Kami mau hidup dengan tujuan setiap hari. Kami tahu mana yang penting, mana yang lebih penting daripada yang lain. Dan ajar kami untuk membuat rencana dan melibatkan Tuhan dalam rencana kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Tuhan, biarkan benih disiplin ini kami lakukan sejak muda. Kami akan menuainya ketika kami dewasa. Kami bukan hanya sekedar menjadi orang yang berhasil, tapi kami menjadi pemimpin yang akan memimpin banyak orang, membawa pengaruh di hidup banyak orang. Dimulai dari kami setia dalam mengatur waktu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Jemaat Voltage, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat, hikmat, kebijaksanaan untuk engkau berani membuat rencana. Engkau memakai waktumu dengan sangat baik. Engkau berani berkata tidak untuk hal-hal yang membuang waktumu dengan sia-sia. Tapi engkau akan mencari kehendak Tuhan atas hidupmu setiap hari. Dan kau melakukannya. Biarkan kau memiliki kehidupan yang most fulfilling. Kehidupan yang penuh. Di mana potensimu tergali dengan maksimal. Engkau punya kehidupan yang berdampak buat banyak orang. Diberkatilah engkau. Diberinya engkau hikmat setiap hari. Untuk mengatur waktumu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita sudah belajar soal time matters. Waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan keluarga, dan dengan teman-teman kita. Walaupun kita gak bisa ketemu sama teman-teman kita bisa DM atau chat mereka, tanya kabar, atau bisa doakan mereka juga. Oke guys, pastikan minggu depan kalian ikut ibadah ini lagi, di channel ini lagi ya. Thank you semua, God bless you.